Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Banda Aceh dan juga Anda yang saat ini sedang menyimak kami juga melalui audio streaming di aplikasi RRI Digital. Senang sekali untuk hari ini saya Lisma Warni Arahman kembali hadir menyapa Anda dalam dialog khusus tentunya langsung dari Kabupaten Pidijaya. Dan tepatnya di Media Center Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Pidijaya tahun 2025. Dan pendengar dapat kami sampaikan juga bahwa ada hal yang sangat berbeda memang hari ini, di mana biasanya kami menghadirkan langsung dari studio, namun kali ini kami langsung di tengah-tengah masyarakat Pidijaya, daerah yang kita cintai ini yang kini tengah berupaya bangkit kembali pasca bencana melanda. Dan tentu kita bisa melihat bahwa situasi saat ini seluruh aktivitas berbagai stakeholder ini masih sibuk terkait dengan penanggulangan bencana dan upaya pemulihan yang akan dilakukan. Udara juga sangat mendukung untuk hari ini di mana cuaca yang begitu cerah dan tentu kita juga upayakan bahwa kegiatan ini juga terkait pemulihan pasca bencana di Pidijaya seperti apa. Dan hari ini kita sudah bersama dengan 3 para tokoh penting penentu kebijakan di wilayah Kabupaten Pidijaya. Saya akan perkenalkan, saya akan menyapa dulu. Yang pertama adalah Bupati Pidijaya, Bapak Haji Sibral Malasi MAS SOS ME. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah kabar baik. Iya, senang sekali hari ini kita bisa langsung bertemu ya Pak. Iya, terima Dengan kasih sekian banyak lama. atas kehadirannya dari RRI Banda Aceh di Kabupaten Pidijaya. Iya, alhamdulillah terima kasih Pak Bupati. Dan juga pendengar untuk memastikan kondisi wilayah tetap kondusif pasca bencana, hadir juga Kapolres Pidijaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu SHSI KMH. Pak Kapolres, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela pengamanan wilayah bersama kami Pak Kapolres. Alhamdulillah. Iya, baik. Dan juga tak ketinggalan garda terdepan dalam aksi kemanusiaan dan rehabilitasi fisik. Hadir juga Dandim 0102 PD, Letkol Infantri Abdul Hadi Esos. Pak Dandim, senang sekali bisa bergabung bersama RRI. Pak Dandim, sehat ya Pak Dandim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat Bu. Iya, semangat ya Pak. Tadi kami dapat bocoran nih Bapak baru pulang dari sungai ya Pak. Ini untuk Alhamdulillah Bu, pemulihan, kita pasca tinjau pemulihan. untuk persiapan normalisasi sungai. Bagaimana situasi kondisi di sana saat ini Pak? Di kawasan yang Bapak kunjungan tadi Pak? Alhamdulillah semua peralatan bekerja, semua mendukung. Kita berharap sungai yang kita normalkan segera pulih kembali. Amin. Kembali ke jalur semula Ibu. Iya, Ya. mudah-mudahan Pak. Karena kita lihat banyak akses yang terputus ya, seperti itu ya Pak. Bu. Mudah-mudahan akan kembali normal, aktivitas juga normal. Baik, pendengar kita ingin berbincang-bincang terkait upaya pemulihan yang dilakukan oleh Kabupaten Pidijaya. Kita langsung saja dengan Pak Bupati, mungkin Pak Sibral, Pak Bupati, sejauh mana prioritas pemerintah daerah dalam membangun kembali fasilitas publik yang terdampak. Dan sesuai dengan data yang kita dapatkan di mana data dari Posko Media Center Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Pidijaya ini meninggal dunia 29 orang dan juga rumah rusak ringan 2.873, sementara rusak sedang itu sebanyak 2.987 dan juga untuk rumah rusak berat 4.079. Dan tentu rumah hilang ada 110 dan data-data ini kami dapatkan dari Posko Media Center sendiri. Dan mungkin upaya apa dilakukan nanti Pak Bupati ke depannya terkait upaya pemulihan di Kabupaten Pidijaya bagi dampak dari bencana alam ini Pak, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu yang sudah hadir di Kabupaten Pidijaya, kemudian sudah melakukan wawancara dengan kami, Bupati, saya sendiri, kemudian ada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, untuk menjelaskan terhadap situasi terkini di Kabupaten Pidijaya. Yang pertama perlu kita ketahui bersama, Kabupaten Pidijaya ada 8 kecamatan dan 222 desa.
Kemudian yang terdampak secara khusus dan di Kabupaten Pidijaya ini sebanyak 155 desa. Itu yang terdampak langsung dan berefek kepada yang harus dilakukan pemulihan baik di jalur-jalur utama ataupun terhadap fasilitas-fasilitas umum lainnya, dan juga terdampak kepada pemukiman penduduk yang mengakibatkan lumpur di setiap rumah masyarakat, baik di daerah-daerah jalan pemukiman dan jalan lintas kabupaten serta jalan lintas provinsi. Alhamdulillah saat ini kami pemerintah Kabupaten Pidijaya serta Pimda secara menyeluruh dan juga dibantu khususnya oleh TNI Polri, dan hadir di sini Pak Dandim dan Pak Kapolres untuk mendukung terhadap menyelesaikan jalur-jalur utama, akses daripada masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan, baik melakukan menormalisasi terhadap lumpur-lumpur, membersihkan rumah-rumah mereka, dan dibantu oleh TNI Polri serta masyarakat-masyarakat yang ada sebagai bantuan sukarela dari daerah lain. Dan alhamdulillah hari ini kami pemerintah Kabupaten Pidijaya bersama Forkopimda untuk jalur utama akses provinsi itu sudah selesai kami lakukan pembersihan untuk jalur-jalur utama, walaupun tidak menyeluruh, tetapi untuk aksesnya sudah bisa dilewati kendaraan-kendaraan roda 4, dan untuk akses di jalur lintas jalan kabupaten juga sudah kami lakukan pembersihan sehingga kendaraan roda 4 sudah bisa melakukan akses ke titik-titik yang kita rencanakan ataupun yang kita kunjungi. Dan alhamdulillah saat ini untuk bantuan logistik juga dengan selesainya pembersihan jalur utama tersebut, logistik kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak musibah banjir ini juga alhamdulillah sudah bisa kita lakukan mendistribusinya secara menyeluruh kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir saat ini. Kemudian masih ada sungai dan masih ada juga jalan-jalan pemukiman yang memang belum selesai kami lakukan pembersihannya. Yang pertama di jalan pemukiman ini jalannya agak sedikit sempit, akhirnya alat berat yang tersedia saat ini adalah eskavator berbadan besar sehingga tidak bisa memasuki ke jalur-jalur ruas jalan pemukiman. Mungkin ini sekedar penyampaian kami dalam melakukan pembersihan dari jalur-jalur alternatif utama, jadi sehingga distribusi logistik alhamdulillah sudah agak begitu lancar. Artinya tercover semua ya Pak untuk daerah-daerah terisolir yang kemarin-kemarin, begitu? Ya, alhamdulillah saat ini H-5 kami sudah selesai semua terhadap daerah-daerah yang terisolir. Memang waktu itu ada 6 desa yang terisolir, sehingga oleh Bapak Dandim dan saya waktu itu berkomunikasi ke posko utama Lanut Aceh yang ada di Aceh Besar, sehingga dilakukan dropping logistik lewat udara dengan menggunakan helikopter, dan alhamdulillah juga sudah kami laksanakan waktu H+5. Dan selanjutnya sampai saat ini tidak ada lagi jalur yang terisolir, walaupun masih ada jalan-jalan putus ataupun jembatan yang rusak, tetapi bisa kita melakukan dengan jalur alternatif lain
untuk mencapai kepada titik yang kita inginkan. Begitu. Iya. Pak Bupati, melihat Bapak sampaikan tadi ada 155 desa yang terdampak ya Pak. Ada juga 4 ribuan lebih ya rumah warga yang rusak berat ya, seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira Pak, upaya apa dilakukan Pak untuk perubahan infrastruktur mereka sendiri, baik hunian sementara dari mereka sendiri mungkin, ataukah memang di lokasi yang sejak awal akan dikembalikan mereka di daerah tersebut, atau memang ada lokasi lain yang akan menjadi alternatif Pak untuk hunian mereka? Baik, sebagaimana arahan dari BNPB pusat dan yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada kami, untuk masyarakat yang memang ingin dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman, itu pemerintah mempersilahkan. Dan kami juga dari pemerintah daerah sudah menyiapkan lokasi-lokasi alternatif terhadap masyarakat yang memang ingin dilakukan relokasi tempat tinggal, baik huntap ataupun hunian sementara. Dan dalam hal ini pemerintah saat ini sudah menyiapkan lokasi-lokasi terhadap masyarakat yang ingin dilakukan relokasi. Tetapi kalau memang masyarakat tersebut ingin tetap di lokasi sendiri, asalkan tidak di daerah merah ataupun di daerah yang di bawah 200 meter dengan bentaran sungai yang rawan terhadap bencana banjir lanjutan. Jadi sehingga pemerintah juga siap untuk membangun huntara di tempat mereka sendiri, walaupun itu adalah tanah mandiri, ataupun huntap yang akan dibangun oleh pemerintah pusat juga akan bersedia dibangun di lokasi tanah masyarakat sendiri. Dan masyarakat juga tidak dipaksakan harus wajib relokasi. Begitu Mbak. Pak Bupati tadi sampaikan ada jalur merah ya Pak, jalur mungkin kawasan yang tidak boleh dihuni lagi ya Pak, seperti itu, atau ditempati kembali begitu. Ada berapa titik kira-kira Pak nih untuk jalur merah yang bisa dikatakan rawan terhadap bencana Bapak di PD Jaya Pak? Kalau kita lihat saat ini masyarakat yang memang tinggal di bentaran sungai di bawah 200 meter itu pasti daerah rawan bencana. Jadi dalam hal ini itu kalau yang di bawah 200 meter dengan bentaran sungai itu dikatakan adalah daerah jalur merah. Masyarakat setuju ya Pak respon mereka? Masyarakat pasti ingin yang lebih nyaman, Iya. pastinya. Kalau memang masyarakat, nanti kita juga akan menawarkan tempat yang lebih nyaman dan tanah yang mereka miliki juga masih tetap sebagai milik mereka sendiri. Oke, nanti kita akan lanjut ke pemberdayaan ekonomi dan juga bagaimana untuk komitmen Pemkab sendiri dalam hal pengalokasian anggaran seperti itu Pak. Kita ke Pak Dandim. Pak Dandim, mungkin bisa dijelaskan Pak peran TNI dalam membantu penanggulangan bencana dalam di PD Jaya, khususnya dalam tahap pemulihan Pak. Jadi sejauh ini kita bisa melihat banyak infrastruktur yang rusak, baik itu akses jalan, jembatan, dan juga pemukiman masyarakat sendiri Pak. Bagaimana peran TNI sendiri Pak sejauh ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Saya pertama menyampaikan syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang Ibu di PD Jaya dan kawan-kawan RRI. Saya sampaikan Ibu bahwa saya juga dapat pahala mungkin menjabat Dandim ini 2 hari banjir saya menjabat Ibu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya masih PD Jaya, kantor pun belum dilihat di Sigli. Artinya baru 2 hari langsung punya tugas yang besar begitu. Alhamdulillah. Yang Itu luar rezeki dari biasa Tuhan, memang Bu. Pak. Nah, kemudian terkait pertanyaan Ibu tadi, tentunya kami TNI sesuai dengan instruksi pimpinan dan kemanusiaan sebelum bencana, ulangi, pas bencana sampai dengan pasca pun kami belum berhenti bekerja. Pasca bencana kami difokuskan kepada evakuasi, kemudian dorong logistik, kemudian kami difokuskan bantuan kesehatan dengan medis yang ada. Selanjutnya yaitu kami membantu dorong air bersih. Alhamdulillah water treatment mobil sini ada 2 unit yang siap langsung diminum untuk warga. Selanjutnya tadi tentang infrastruktur jalan, kami bersama-sama juga dengan yang lain tentunya fokusnya di akses jalan Ibu.
jalan terputus, jalan bagus, otomatis semua terbuka. Hari ini atas kerjasama dengan VRI wilayah di Belang Awe, kami membangun satu jembatan gantung. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari ini akan mencoba bangun lagi di daerah Kampung Ara. Berarti di Pijaya nanti akan ada 2 jembatan gantung. Ya. Saya sebagai Dandim, Ibu, membawahi 2 kabupaten, yaitu Pidi dan Pijaya. Karena Pijaya yang terdampak parah, saya berkantor sekarang di Pijaya. Akhirnya ke posko sini, Pak. Dan untuk Pidi sendiri 3 kecamatan terdampak. Jadi fokus kami adalah sekarang di Pijaya, Ibu. Iya. Kalau Bapak katakan tadi ada 2 jembatan gantung yang mungkin akan diselesaikan, 1 sudah kelar begitu ya Pak? Tinggal 1 lagi. 1, Ibu, sampai dengan pagi hari ini progres sudah 56%. 56%. 50%, insya Allah akan membentangkan. Estimasi Sling. kapan nih Pak kira-kira? Estimasi perkiraan kita koordinasi dengan ahlinya, perkiraan 1 minggu ini selesai. Itu yang menghubungkan antara kecamatan Kampung Belang Awe Aha. dengan kampung sebelah, Kampung Senong. Iya. Itu, Ibu. Nah, satu lagi? Satu lagi di Kampung Ara Aha. yang menghubungkan antar kampung. Itu Satu 2 kampung. kampung Dua ya Pak, kecamatan. seperti itu. Estimasi kapan Pak yang 1 lagi kira-kira Pak? Estimasi kalau kerja ini sekitar 2-3 minggu, pas kelar semua, berarti ditambahkan lagi sekitar 2 minggu. Itu lebih pendek, Ibu. Lebih kurang seperti itu ya Pak. Jadi akses yang mereka untuk bisa dapatkan. Nah, selain jembatan gantung 2 tersebut dari yang dilakukan TNI Pak, adakah akses-akses lain yang mungkin dilakukan Pak? Seperti apa ini Pak? Alhamdulillah untuk Pijaya yang terdampak parah itu jembatan provinsi, yaitu di Kampung Mayangcut sudah selesai, tuntas, tapi antar kampung semuanya terakses, Ibu. Kami pun juga mendata kemarin akan mengirimkan jembatan Aramco dari Jakarta, tetapi kami tidak butuh, artinya tidak ada kampung yang putus. Hanya 1 provinsi itu aja, satu jalan itu aja, jembatan yang Mayangcut. Kemudian artinya jembatan Bali ya Pak seperti itu? jembatan provinsi. Enggak, Ibu, ini sudah akses. Sudah selesai ya Kita Pak? sudah menimbun oplitnya. Oplit timbun sementara bisa dilewati. Sudah bisa dilalui Pak, Sudah bisa. begitu ya? Oke, jadi sudah aman. Artinya kalau untuk PD Jaya untuk akses terputus sudah terpulihkan dengan baik ya Pak seperti itu. Alhamdulillah, Ibu, Kira-kira persentase berapa Pak? pas bencana kemarin pun akses jalan dari PD Jaya ke Biren aman sebenarnya. Alternatif lain. Ini yang dalam provinsi sekarang sudah tuntas. Iya. Tinggal nanti sesuai dengan dari PUPR menyelesaikan tugas yang sesungguhnya. Ini kan Yang masih sungguh- hanya sementara. Iya. Artinya masih dalam keadaan darurat ya Pak. Betul, Ibu. Jadi alternatif 1 masyarakat bisa melalui jalur provinsi tersebut. Alhamdulillah sudah terakses semua. Oke, kalau untuk Huntara sendiri Pak, atau Huntap seperti apa ini peran TNI sendiri Pak? Kami, Ibu, bersama-sama dengan komponen lainnya hari ini kami lagi membangun Huntara prototipe yang ada, yaitu dengan teknisnya 1 blok itu untuk 5 KK. 5 KK lagi dibangun di dekat perpustakaan. Setelah ini selesai, kita semua akan membangun secara bertahap sesuai dengan lahan. Ada 3 tempat yang disiapkan lahan Huntara. Untuk Huntap sendiri pun kami komunikasi dengan Pemda pun siap lahannya. Tahap berikutnya Huntap akan dibangun. Insya Allah, tajin Tuhan, mudah-mudahan warga kita bersabar bisa menerima keadaan ini. Huntap akan selesai dibangun. Estimasi mungkin bisa disampaikan Pak kira-kira pemulihan yang utuh bagi mereka sendiri Pak? Dengan banyaknya jumlah yang terdampak, Ibu, Iya. tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin, semua komponen yang ada. Kita berharap secepat mungkin, Ibu. Kalau estimasi waktu hari ini, kami sampaikan tadi, baru membuat prototipe Huntara. Gitu, Ibu. Bagi rumah-rumah yang masih ada lumpur, seperti apa ini Pak? Sesuai dengan tinjauan dari kawan-kawan kita, Iya. mana yang terdampak parah, yang hilang total habis di bawah arus, kemudian memang tertimbun habis, dimasukkan dalam golongan terdampak parah. Jika warga ini pengen direlokasi sesuai dari Pak Bupati tadi, kita akan relokasi, lahan Iya. sudah ada. Jika pun tak mau relokasi, kita tidak mengizinkan mereka tinggal lagi di bantaran sungai yang akan membahayakan jika terjadi. Jalur merah Ya, betul, Ibu. Tetap pemerintah tidak mengizinkan di situ ya Pak?
kawasan tersebut ya, Kita di jalur himbau merah. semaksimal mungkin, berikan perhatian, mudah-mudahan warga kita menerima keadaan, Iya, mereka mau direlokasi. iya, karena kita mencari titik aman seperti itu. Oke, baik, kita ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, pihak kepolisian memetakan potensi kerawanan sosial pasca bencana. Bukan tidak menutup kemungkinan ya Pak, pasca bencana ini kriminalitas pasti muncul dan sebagainya. Nah, untuk memastikan hal tersebut Pak, dalam proses pemulihan berjalan tanpa kendala di lapangan, ini seperti apa Pak dalam hal memetakan potensi kerawanan sosial pasca bencana sendiri Pak? Dari pihak Baik, Polres. terima kasih Bu. Untuk dari Polres sendiri memang dari mulai bencana ya kita membantu evakuasi, kemudian pasca bencana kita melaksanakan karena kemarin itu jalur nasional dia sempat terputus. Kita melaksanakan rekayasa lalu lintas dan alhamdulillah memang untuk PD Jaya ini ada jalur provinsi yang bisa kita lalui dari mulai PD Jaya sampai dengan Bireng. Walaupun memang dengan kondisi hujan karena ada lahan pertanian mungkin yang memang sudah tertutup lumpur, jadi arus airnya cukup tinggi sehingga perlu kita laksanakan pengaturan. Nah, praktis setelah jembatan Krung Merdu ini sudah beraktivitas atau sudah normal, tetapi normalnya bukan normal 100%, ada penyempitan jalur di situ. Nah, di sini memang kami juga sekarang sedang melaksanakan operasi lilin yang fokusnya adalah melaksanakan pengaturan di jembatan Krung Merdu yang sempit, karena kita melihat bahwa jembatan Bireng sendiri sudah mulai tersambung, tentunya selama proses sampai dengan Natal tahun baru ini kemungkinan besar arus akan meningkat, makanya kita akan melaksanakan pengaturan. Kemudian tadi disampaikan terkait masalah kerawanan sosial, alhamdulillah untuk PD Jaya sampai dengan hari ini distribusi logistik dibilang sempurna juga mungkin tidak ya, tetapi kita pastikan bahwa distribusi itu tersalurkan ke seluruh kampung-kampung yang ada. Iya. Kita menghindari ada mungkin terjadi di beberapa wilayah yang lain, mungkin ada pencurian, penjarahan dan segala macamnya. Mungkin di PD Jaya alhamdulillah itu tidak ada, tetapi kita tetap melaksanakan patroli-patroli gabungan TNI Polri dengan perangkat yang ada, kita melaksanakan patroli terutama juga di lokasi-lokasi pengungsian dan juga di lokasi-lokasi penduduk yang rumahnya terdampak bencana. Tentunya dengan jalur yang mungkin masih agak sedikit berat ya. Kemudian kerawanan sosial yang lainnya mungkin pasca bencana tentunya rehabilitasi ya. Rehabilitasi kami juga sudah rapat dengan Pak Bupati, Pak Dandim, klasifikasi di mana rusak berat, rusak sedang, rusak ringan ini harus jelas. Karena kalau misalnya tidak jelas, mungkin nanti ada kecerumbunan sosial. Kenapa saya dapat segini, kenapa yang lain segini. Makanya mungkin dari awal sudah dilibatkan Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil untuk mendatakan itu. Tentunya nanti ada tim verifikasi dari luar juga ya, dari Unsiah kalau saya tidak salah. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan terdampaknya seberapa jauh. Nah, ini juga kami turun, Muspika juga turun, nanti juga ada dari luar juga turun. Kemudian distribusi logistik kita pastikan merata 100%, saya rasa ini ya tidak mungkin juga, tapi mudah-mudahan dengan itu kerawanan sosial yang ada bisa kita kurangi, termasuk juga kita melaksanakan patroli-patroli secara rutin, baik itu parsial Polri sendiri, ada juga gabungan TNI Polri untuk melaksanakan patroli di perkampung-kampungan maupun di tempat-tempat pengungsian yang ada. Iya. Itu mungkin sementara. Pak Kapolres, sejauh ini pasca bencana, adakah pelaporan dalam hal gangguan Kamtipmas sendiri Pak terjadi di PD Jaya Pak? Spesifik masalah mungkin pencurian ya, Iya. kemudian itu memang tidak ada, tidak ada. Hanya tindak pidana umum yang lainnya yang di luar bencana juga terjadi ya, penganiayaan juga mungkin ada KDRT dan segala macamnya. Tapi kalau spesifik masalah pencurian, masalah bencana itu alhamdulillah sampai saat ini tidak adanya. Iya. Terkait dengan pendistribuan logistik Pak, apakah ada penumpukan yang tadi Bapak sampaikan, mungkin kalau kita harap 100% kan tidak semuanya bisa menjalankan dengan baik seperti itu. Di lapangan faktanya kan beda Pak, begitu. Nah, seperti apa? Memang kalau kita lihat media sosial pasti ada yang ini kok banyak, ini nggak banyak. Komentar netizen ya Pak, komentar seperti itu. netizen, tapi kami pastikan bahwa distribusi ini tidak
hanya 1-2 orang, Pak. Semuanya yang terdampak bencana kita akan distribusikan. Kemudian juga kita melihat koordinasi dengan Kapolsek, ke kecil, mana yang mungkin sudah agak banyak kita geser ke sebelah. Ada juga kalau kami ada pernah waktu itu kami menyalurkan bantuan di kampung, di salah satu kampung, kebetulan kampungnya itu sudah penuh. Tapi kita minta geser ke kampung sebelahnya, kampungnya nggak mau. Oh jangan Pak, jangan Tidak bantuan setuju kami, tidak begitu. setuju. Makanya yang kampung sebelahnya yang tadinya kurang, kami dropping. Jadi ya seperti itulah kami melaksanakan Artinya itu pemantauan. tantangan di lapangan Pak, Ya, seperti itu ya. tantangan. Karena sesama kampung tidak mau, mungkin karena Mengalah. mungkin takut kurang ya. Kurang, Nah, benar. kurang, tapi yang sebelahnya kita distribusikan. Jadi mungkin seperti itulah mungkin kendala di lapangan. Aha. Artinya mereka kan masih ragu ya apakah Ya, apakah cukup mungkin nggak besok untuk mereka untuk kedepannya ada seperti datang itu ya Pak. Oke, dan tadi Bapak sampaikan ada rekayasa lalu lintas ya, Ya. saat itu. Apakah sampai sekarang masih Pak dengan jembatan yang sudah disiapkan, namun masih kondisi darurat ya bisa dikatakan demikian, terbatas ya? Ya, alhamdulillah Seperti apa ini? semenjak jembatan Memkrung Merdu sudah selesai, memang rata-rata orang tetap melalui jalur nasional ya. Tetapi memang kondisi yang jalan masih sempit, kemudian tanah juga masih labil. Kami memang memasang beberapa rambu, terutama kecepatan tidak boleh tinggi. Kemudian di titik-titik tertentu, jam-jam tertentu mungkin kami akan pasang personil di situ untuk membantu ya. Terutama mungkin di jam-jam mungkin yang yang lalu lintas kendaraan cukup tinggi. Iya, jadi seperti itu. Tapi sejauh ini aman-aman saja ya Pak? Alhamdulillah aman-aman aja. Cuman memang karena baru terbuka, kan debu ya, Iya. debu cukup banyak ya. Kadang-kadang itu kan mengganggu pandangan juga kan. Iya. Orang ngebut, orang apa, itu kita mudah-mudahan batas kecepatannya itu yang kita mungkin harus jaga. Ini kekuatannya berapa kira-kira Pak untuk bisa melintas di jembatan tersebut? Kan ada aturan-aturannya. Oh, kalau kekuatan jembatannya Maksimal kemarin ya. sudah koordinasi dengan PU yang kebetulan yang balai ya, Iya. PU dan balai yang ini itu sebenarnya sekitar 20 ton ya, itu bisa Jangan sampai kan dilalui apa ya. namanya ya padat di kawasan Ya. jembatan tersebut kan. Ini Ya. juga timbul masalah baru begitu. Ya, 20 ton bisa dilalui. Memang yang namanya belum normal atau belum stabil, kadang-kadang memang banyak dilalui kendaraan dia agak ambles sedikit tapi langsung diperbaiki oleh pihak dari PU. Oke, sejauh ini Pak untuk di kampung-kampung untuk informasi lebih cepat, tentu ada peran Babin Kamtibmas sih Pak, seperti itu. Apa dilakukan nih Pak? Ya, Babin Kamtibmas yang pertama adalah mendatakan bahwa jangan sampai bantuan itu tidak merata. Tidak tepat sasaran Tidak tepat begitu. sasaran Ha. dan tidak merata. Di kampung ini kan ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, ada Iya. kecil. Saya minta berperan. Kemudian kalau ada bantuan, tolong jangan menumpuk di kantor desa atau di kantor camat. Jadi langsung didistribusikan. Jadi peran Babin Kamtibmas, Babinsa itu cukup vital. Terutama juga nanti kita libatkan juga terkait masalah pendataan rumah yang rusak berat, rusak ringan sama rusak kecil ya. Oke, baik kita kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, apa yang paling dibutuhkan Pak yang sangat ini mendesak ya, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana ini Pak? Baik Ibu Risma, memang kondisi saat ini masyarakat pada umumnya mereka ingin rumah mereka cepat dibersihkan. Ini rata-rata masyarakat kepinginnya ke situ. Tepat ya, begitu ya. Nah. Artinya mereka kembali ke tempat semula begitu ya Pak? Yang memang masih bisa digunakan, mereka ingin menggunakan rumah mereka yang masih layak. Pantauan Pak Bupati sendiri, seandainya rumah itu masih layak untuk dilakukan pemulihan pembersihan begitu Pak, berapa lama waktunya kira-kira tuh Pak? Ya kalau kita bilang Satu rumah saja waktunya, kalau untuk dalam satu rumah itu mungkin bisa kita katakan bisa selesai 1 hari. Satu Kalau hari satu itu. rumah. Satu rumah, Ah. itu bayangkan berapa rumah begitu Kalau ya? sekian ribu rumah, coba Ibu Risma bayangkan berapa lama. Jadi masyarakat juga nggak bisa harus mendesak seperti itu ya? Ya, jadi Harus ini memahami insya gitu. Allah kami pemerintah Kabupaten PD Jaya bekerja sama dengan TNI Polri dan beserta dari jajaran lain yang memang membantu terhadap pemulihan pasca bencana banjir ini. Ya insya Allah secara perlahan-perlahan, secara step by step, ini pasti kami bekerja dengan maksimal tanpa tinggal diam. Terus kami melakukan berbenah daripada semua lokasi yang terdampak bencana banjir ini. Iya.
Kita juga dapat info Pak bahwa di depan SDIT ya ada bisa terbentuk sungai baru begitu Pak. Apa benar? Ini seperti apa nih Pak? Ya benar Mbak Lisma, ya, seperti Mbak sampaikan tadi, memang kemarin Bapak Wakil Panglima juga udah pernah berkunjung ke situ, dan juga alhamdulillah waktu Bapak Wapres Mas Gibran juga hadir di lokasi langsung melihat kondisi yang sebenarnya. Di situ memang terjadi pembentukan sungai baru oleh arus yang sangat deras, sehingga terjadi pembelahan dari lokasi SDIT yang ada eksisnya, sehingga posisi saat ini adalah terjadi sungai baru di lokasi tersebut, dan separuh bangunan sudah ambruk dan jatuh ke sungai. Amblas begitu ya Pak. Amblas. Berarti tidak bisa digunakan lagi dong SDIT tersebut? Itu SDIT Riskan. itu udah riskan untuk digunakan, dan posisi sekarang saat ini itu sudah jadi sungai Mbak. Udah jadi sungai yang memang air di situ bisa dikatakan sangat kencang. Iya. Kalau dikatakan SDIT tersebut kan tidak bisa digunakan lagi Pak, riskan ya. Apakah itu nanti ke depannya akan menjadi situs sejarah sendiri bagi Ya kabupaten? insya Allah kalau memang jalur PDJ. sungai yang Karena kan terbentuk sungai baru begitu ya Pak. benar. Kalau sungai yang lama nanti bisa eksis kembali, ini jalur sungai yang terbentuk ini mungkin bisa dilakukan penimbunan, dan bisa lokasi SDIT ini bisa digunakan kembali sebagaimana selayaknya. Oke, mungkin ada data Pak fasilitas umum sendiri, baik sekolah-sekolah ya, dan juga tempat publik sendiri Pak. Yang kerusakan. Data kerusakannya. Bagaimana Kalau ini, Pak? kerusakan secara globalnya memang ada, seperti tadi yang udah Mbak Lisma sampaikan, yang meninggal dunia itu kita ada 30 jiwa secara keseluruhan. Gitu ya. Ada 30 jiwa, kemudian luka berat ada 392 jiwa, luka ringan ada 2.642 jiwa. Kemudian kalau yang mengungsi pada saat itu awalnya ada 98.590 jiwa. Dan kakak pengungsinya lebih kurang 26.825 jiwa. Cukup banyak ya Pak. Apakah Cukup masih banyak. mengungsi nih mereka sampai saat ini? Pak? Saat ini tidak lagi segitu. Saat ini sudah tinggal di tempat pengungsian lebih kurang sekitar 18.265 jiwa. Dari 20 sekian. Dari 18. 98.590. Iya. Dan alhamdulillah memang yang memang rumah mereka tidak terlalu banyak lumpurnya, dan memang bisa dilakukan pembersihan dalam waktu singkat, sehingga mereka sudah ada yang memang kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing. Iya. Baik, Pak Bupati, tentu dalam hal ini juga selain dari dampak dari infrastruktur, fasilitas publik dan sebagainya, tentu ini sangat berdampak pada ekonomi Pak, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten PD Jaya. Upaya apa dilakukan? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, kalau untuk pemulihan terhadap ekonomi masyarakat, yang pertama seperti tadi saya sampaikan, itu pasti pemerintah harus melakukan pembersihan jalur-jalur utama dulu, jadi sehingga dan akses-akses yang memang ingin dilalui oleh masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat bisa bergerak pulih. Kalau memang akses ini tidak kita lakukan dulu secara maksimal, pasti pemulihan ekonomi itu jauh dari harapan. Iya. Dan selanjutnya pemerintah kabupaten juga dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat sudah menyampaikan waktu itu, istilahnya kalau memang ada masyarakat-masyarakat yang memang bisa kita bantu dari segi usaha mikro, nanti akan dibantu dukungan dari pemerintah pusat terhadap usaha-usaha ekonomi mikro mereka. Artinya perlu juga penambahan anggaran kembali ya Pak, begitu? Pasti hadirnya negara itu sangat dibutuhkan. Iya, baik.
Sektor pertanian sendiri Pak, berapa persen ini Pak yang dampak dari bencana? Ada datanya mungkin Pak? Kalau dampak dari bencana yang terjadi pada tanggal 25 November yang lalu terhadap pertanian, itu lebih kurang ada 6.000 hektar lahan sawah yang terganggu dan berlumpur saat ini, Rusak begitu dan ya Pak? akan berdampak kepada pengaruh dari pertanian sendiri Di yang sisi pangan ya Pak? krisis pangan, dan juga akan mempengaruhi terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Iya. Kabupaten PD Jaya. Kira-kira untuk pemulihan tersebut kapan nih Pak? Ini kalau untuk pemulihan terhadap lahan pertanian, ini juga sangat dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena ini Berarti peran TNI lagi ya Pak? ini pasti lebih panjang lagi daripada kita melakukan pembersihan lokasi-lokasi rumah warga yang saat ini tertimbun. Iya. Dan saya melihat walaupun rumitnya kita melakukan pembersihan rumah warga yang terdampak dari lumpur di pemukiman, pasti lebih sulit lagi kita membersihkan lahan pertanian yang terdampak dari bencana banjir ini. Berarti sejauh ini belum tersentuh ya lahan pertanian Pak untuk Kalau pemulihan lahan ini? pertanian belum tersentuh. Masih seperti pemukiman ya Pak? yang Begitu ada. akses ya? Ya, Oke, benar. mudah-mudahan ke depan berarti otomatis belum tersentuh ya Pak? Belum. Semoga saja ini kan lumbung pangan kita bisa dipertahankan nanti ke depan ya Pak dan bisa pulih Ya, kembali. Karena ini juga lahan pertanian ini yang terjadi dari dampak banjir ini, karena juga walaupun kita sudah membersihkan lahan pertanian, juga perlu juga dilakukan Oke. perbaikan dari infrastruktur seperti bendung daerah irigasi yang ada di Kabupaten PD Jaya ini yang terdampak dari bencana banjir sebanyak 7 DI. Aha. Sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam. Iya. Jadi akhirnya kalaupun ada lahan pertanian yang saat ini masih eksis, tetapi juga tidak bisa melakukan cocok tanam. Oke. Disebabkan air yang mengalir ke persawahan-persawahan mereka ini Iya. juga tidak Oke. bisa dialiri. Bapak katakan tadi memang ini kan sempat belum terrealisasi Pak untuk pemulihan di lahan pangan Pak, lahan pertanian begitu. Otomatis mata pencarian mereka terganggu ini. Pasti. Upaya apa dilakukan Pak? Tidak hanya di sektor pertanian, tapi sektor-sektor lainnya untuk mempertahankan mata pencarian masyarakat ini bisa pulih kembali Pak. Yang pasti dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat saat ini berusaha untuk melakukan pemulihan di sektor pertaniannya. Tetapi karena terjadi kendala dalam melakukan dan butuh waktu untuk penanganan pembersihan lahan-lahan pertanian ini, pasti pemerintah nanti akan memikirkan langkah-langkah yang lebih strategis Mudah-mudahan. terhadap penanganan masyarakat yang terdampak dari bencana banjir ini. Oke, mudah-mudahan ini akan pulih Pak. Artinya mata pencarian masyarakat tidak terganggu ke depannya Pak. Oke, Baik. baik. Pak Dandim, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk Huntara, Huntap dan juga akses-akses jalan sudah berjalan baik ya Pak. Walaupun mungkin belum 100% namun sudah berjalan. Kalau tadi Pak Bupati bilang pertanian, TNI biasa bergerak juga untuk pangan Pak. Seperti apa ini Pak? Mungkin peran TNI sendiri ke depannya Pak. Iya, dari sektor pertanian Pak. Melihat ini kan rusaknya berat nih. Baik, makasih Bu. Dampak dari bencana ini semua terdampak. Iya. Hari ini, bukan hari ini, saat ini kita semua masih berfokus pemulihan dampak bencana yang langsung manusianya dan infrastrukturnya. Kalau bicara tentang pertanian dengan 6.000 hektar yang terdampak, ini bukan waktu yang singkat menyelesaikannya. Iya. Alat yang ada saat ini di sini, kita fokuskan bekerja adalah bagaimana das sungai ini kembali ke jalur semula. Iya. Bagaimana lumpur yang sudah menimbun rumah ini, jalan-jalan yang ada segera kita ambil, kita bawa ke tempat lain. Iya. Warga kita ini tempat tinggal dulu yang kita utamakan. Masalah pertanian tentunya kami berharap secepat mungkin Bu, tetapi dengan dampak yang luas itu kami berpikir bahwa terbatasnya sarana yang ada, prasarana yang ada,
kita akan fokus dulu masalah dampak banjir bukan dari sawah dulu, Ibu. Oke. Artinya nanti pertanian akan dipikirkan ke depan ya Pak, seperti itu ya. Sehingga mata pencarian masyarakat hingga tidak terganggu. Oke, baik, kita ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, melihat mata pencarian masyarakat ini kan Pak sangat ya belum pulih lah Pak, bisa dikatakan demikian kan. Otomatis hal-hal kriminalitas kita tidak ingin terjadi Pak nanti ke depannya Pak. Upaya apa sosialisasi diberikan ke masyarakat Pak, sehingga kita bisa membentengi masyarakat tetap kuat, tetap sabar, dan tidak hal-hal yang negatif mereka lakukan begitu. Terima kasih. Pertanyaan agak berat ini. Memang dalam hal pemulihan bencana tentunya tidak bisa membalik telapak tangan ya, semuanya secara bertahap. Hari ini kami sedang melaksanakan Forkopimda, semua fokusnya bagaimana seluruh aliran sungai mungkin kembali ke normal, kemudian rumah-rumah warga yang rusak rusak itu sudah terdata dan akan dipindahkan. Nah memang ke depan kita berbicara bagaimana mata pencarian mereka bisa segera pulih atau segera normal. Nah ini mungkin nanti mungkin kami akan juga diskusikan apakah mungkin ada sedikit paket-paket bantuan juga dari pemerintah, itu mungkin akan kita diskusikan. Kalau dari kami ya harapannya masyarakat ya tetap bersabar, kemudian kami juga upayakan bantuan-bantuan itu terus mengalir sampai dengan saat ini kami dari Mabes Polri, dari rekan-rekanan, dari donatur, bantuan itu terus ada dan itu selalu kita distribusikan, mudah-mudahan bisa mengurangi dampak sosial sementara. Iya, oke. Supaya bantuan ada itu stressing ada. sedikit Pak untuk masyarakat mungkin, silakan stressing sedikit himbauan dari Pak Himbauan kami Kapolres adalah sendiri. yang pertama untuk bantuan kami akan terus distribusikan, masyarakat bersabar, pemerintah sedang bekerja dan mohon tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya, melanggar hukum yang intinya bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan kami dari TNI Polri, dari Forkopimda juga akan terus berupaya agar melaksanakan istilahnya mungkin sosialisasi pencerahan kepada masyarakat bahwa ini kita sedang bekerja. Dari kami Polri tentunya ada patroli-patroli, kemudian juga nanti ada Babin Kamtipmas, Babinsa juga turun ke masyarakat memberikan penjelasan bahwa kita sedang bekerja dan mudah-mudahan bersabar dan mudah-mudahan situasi ini bisa segera pulih. Amin. Itu mungkin. Oke, baik. Pak Dandim, stressing sedikit untuk pendengar khususnya masyarakat TV di Jaya Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Tentunya kita semua mengetahui bahwa pemerintah hadir untuk bencana ini. Dengan mengerahkan alutsista yang ada, kita berharap semua masyarakat bersabar. Dan hari ini pun kemarin pun sudah datang 3 alat dari Pak Presiden mempercepat ekskavator, mempercepat untuk proses penyelesaian aliran sungai Ibu. Tentunya tidak segampang itu menyelesaikan dampak bencana ini. Kemudian kami sendiri tidak fokus di infrastruktur, atas perintah pimpinan kami juga sudah bergerak bagaimana anak-anak kita di pengungsian ini mendapatkan hiburan sehingga trauma dia ini mulai kita warnai lah. Iya. Kami menghadirkan mainan-mainan Ibu. Karena trauma itu kan akan terus. Kami sudah menghadirkan mainan seperti odong-odong, kereta api, kemudian kami juga memutar film di tempat pengungsian dengan harapan mengalihkan ya selama ini hampir sebulan mereka jenuh di tempat pengungsian, mereka ada hiburan. Kemudian selanjutnya kami meminta agar warga bersabar. Kita berharap ini cobaan bersama dari semua elemen masyarakat, baik dewasa, pemuda, anak-anak, semuanya. ASN kita sepakat bahwa musibah ini musibah bersama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan saling menyalahkan. Ayo kita bangkit sehingga musibah ini selesai dengan cepat, kita kembali normal. Itu pesan kami kepada warga kami. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya dan ke depan kita lebih baik kembali. Makasih Ibu. Oke, baik. Pak Bupati mungkin mewakili dari suara rakyat dan juga dalam hal ini juga stressing sedikit Pak, harapannya seperti apa dan mungkin pesan kepada masyarakat Pak. Silakan Pak. Baik Ibu Lisma, kami yang pertama atas nama pemerintah dan Forkopimda yang ada di Kabupaten PD Jaya beserta jajaran
Yang pertama, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Pidijaya khususnya, baik yang sudah menempati rumah yang terdampak dari banjir ataupun yang masih di tempat pengungsian. Semuanya ini kita merasakan dari bencana yang Allah takdirkan. Bencana ini bukan keinginan dan harapan kita. Bencana ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin dengan bencana ini kita bisa mengintrospeksi diri dan bisa lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ke depan kita doakan semoga tidak ada bencana lagi dan tidak ada halangan dan rintangan apapun yang Allah berikan kepada khususnya Pidijaya dan Indonesia secara menyeluruh. Yang jelas sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dandim dan Bapak Kapolres, yang jelas pemerintah hari ini baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak tidur dan tidak tinggal diam, selalu hadir untuk kepentingan masyarakat dan selalu memikirkan terhadap keluh kesah masyarakat yang ada saat ini. Dan alhamdulillah hari ini kami baik dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, baik dari segi alat berat seperti tadi disampaikan Pak Dandim dan juga pangan, beras yang juga disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, kita selalu melakukan memikirkan hari ini adalah yang penting masyarakat tidak ada yang tidak makan. Itu kami pastikan dan kami menyampaikan hal ini juga. Saya sudah menyampaikan kepada para muspika dan para kepala desa, ini harus dipastikan masyarakat dan rakyat Pidijaya tidak ada yang kelaparan. Dan kalau musibah ini, banjir bandang yang terjadi ini, Allah takdirkan dalam satu saat. Tetapi untuk melakukan pemulihan ini, mohon sangat kepada seluruh masyarakat Pidijaya khususnya untuk bersabar. Dan insya Allah kami, pemerintah Kabupaten Pidijaya beserta Forkopimda dan TNI Polri selalu terus bekerja keras untuk melakukan pemulihan dengan semaksimal mungkin, walaupun tidak bisa kita lakukan dalam sekejap waktu. Apalagi kami ini tidak memegang tongkat Nabi Musa saat ini. Jadi dalam hal ini diharapkan semuanya masyarakat untuk selalu kompak, untuk memikirkan untuk lebih baik, tidak ada saling menuding dan tidak ada saling memfitnah dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Dan kami alhamdulillah terus bersinergik dari TNI Polri dan semua Forkopimda yang ada di Kabupaten Pidijaya, selalu berganding tangan untuk memikirkan terhadap keluhan-keluhan masyarakat saat ini. Dan kepada masyarakat Pidijaya, mohon bersabar dan insya Allah kami selalu hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat Pidijaya seutuhnya. Demikian pesan dari saya, mungkin atas segala kekurangan kami mohon maaf dan atas segala kesilapan juga kami mohon ampunan kepada Allah dan kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Pidijaya khususnya dan insya Allah kami akan memaksimalkan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Pidijaya, Haji Sibral Malasi MA Esos ME sudah bersama RRI dalam perbincangan kita dan juga ada Pak Kapolres Pidijaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu SHSI KMH, juga ada Pak Dandim 0102 PD, Letkol Infanteri Abdul Hadi Esos yang sudah kita bincang-bincang terkait bagaimana Pidijaya bangkit merajut asa di balik pemulihan pasca bencana. Mudah-mudahan kita harapkan juga masyarakat khususnya di Kabupaten Pidijaya, masyarakat yang terdampak untuk tidak terus terpuruk ya. Kita harapkan untuk bangkit bersama-sama, untuk kita terus maju melangkah dan tentu masa depan untuk kedepannya lebih panjang kita lalui.
Mudah-mudahan tetap semangat dan Allah selalu melindungi kita bersama. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan pendengar terus bersama kami RRI Banda Aceh. Berbagai informasi terus kami update bersama Anda.